Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Fioni Dwi Arfa. Kali ini kita akan membahas mengenai materi komunikasi organisasi lagi. Tapi judulnya apa? Minggu-minggu lalu saya sudah pernah membahas mengenai komunikasi internal di dalam organisasi. Kali ini kita akan membahas tentang temannya tadi, yaitu komunikasi eksternal di dalam komunikasi organisasi. Komunikasi eksternal, apa itu? Komunikasi eksternal itu menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar, yang menentukan tingkat keberhasilan lembaga atau perusahaan mengidentifikasi atau mengelola komunikasi eksternal dengan baik agar mendapatkan sebuah keuntungan. Prinsipnya yaitu membangun relasi, hubungan mereka secara langsung ataupun tidak langsung dengan orang di luar organisasi. Yang paling utama itu adalah klien, relasi, konsumen. Jadi komunikasi eksternal adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang diindikasikan sebagai suatu strategi yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dimanfaatkan oleh suatu lembaga atau perusahaan, digunakan untuk menjalin, membangun, membentuk, mengembangkan hubungan baik dengan orang-orang yang berada di luar organisasi tadi, agar bisa didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Komunikasi eksternal dalam organisasi ialah komunikasi yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan dengan mereka yang berada di luar lingkup organisasi. Komunikasi eksternal itu sangat diperlukan, sangat penting karena ia akan memberikan pengaruh. Kita bisa melihat pengaruh yang diberikan dari organisasi di lingkungan sekitarnya. Selain hubungan timbal balik, ia juga bisa mengendalikan organisasi tadi agar sejalan dengan apa yang telah ditetapkan, dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan tadi. Jadi sehingga organisasi ini bisa membentuk, bisa melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja di dalam organisasi tadi. Itu tadi adalah pengertian mengenai komunikasi eksternal. Kita lanjut kepada bentuk komunikasi eksternal. Bentuk komunikasi eksternal ini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu website. Website ini identik dengan medium atau media yang biasa digunakan untuk mempromosikan suatu barang. Selain itu, media juga bisa digunakan untuk membangun komunikasi dengan pihak luar di luar organisasi tadi secara sadar didesain dengan mereka yang bisa kita sentuh dalam hubungan secara langsung. Dalam hubungan secara langsung ini, jadi website ini kita bisa memasukkan informasi, berbagai informasi kita bisa masukkan di dalam website. Bisa juga tentang kelebihan produk kita ataupun intinya semua yang berkaitan tentang organisasi. Jasa juga bisa, intinya segala sesuatu yang bisa meningkatkan citra perusahaan kita tadi. Lalu ada lagi majalah. Majalah ini
biasanya berisi berbagai tulisan atau gambar yang dijadikan sebagai alat komunikasi bagi mereka yang tidak bisa kita sentuh dalam komunikasi secara langsung. Kolom-kolom dalam majalah ini kita bisa isi dengan rubrik yang berisi tentang visi organisasi, kegiatan organisasi, dan lain-lain. Kelebihan majalah ini di dalam sebagai komunikasi external communication, yaitu lebih menarik, full color, dan didesain bisa secara detail sesuai dengan keinginan kita. Di balik kelebihannya tadi tentu juga ada sebuah kelemahan. Kelemahannya ialah lembaga atau perusahaan dituntut untuk bisa menyediakan budget yang lebih untuk mencetak majalah secara berkala. Lanjut, ada media rilis. Media rilis ini dimuat di dalam majalah, tetapi majalah belum tentu memuat media rilis. Media rilis adalah berita atau konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayak untuk lebih mengenal lagi organisasi tersebut. Organisasi ini biasanya medianya ini hanya membahas tentang satu persoalan sehingga mudah untuk diingat. Lanjut, ada brosur atau poster. Brosur ini lebih sederhana, tujuannya lebih jelas, dan lebih simpel. Ia itu langsung menjurus kepada satu masalah sehingga kita bisa mengetahui isinya secara umum dengan sekali baca. Brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang bisa dijangkau oleh banyak orang. Poster ini lebih lengkap daripada brosur tadi. Kita dituntut juga untuk memiliki kemampuan untuk bisa mendesain poster agar khalayak bisa memahami apa maksud dari poster tersebut. Lalu ada konferensi pers, yaitu biasanya ini dilakukan oleh sebuah narasumber yang mengundang wartawan, jurnalis untuk membagikan satu hal yang penting. Tujuan dilakukan konferensi pers ini yaitu untuk memberikan sebuah kepastian yang bisa diterima oleh orang secara jelas. Biasanya ini diawali dengan pernyataan narasumber yang telah ditentukan oleh lembaga atau perusahaan tadi. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, beberapa yang saya sebutkan tadi adalah beberapa bentuk komunikasi eksternal di dalam organisasi. Bentuk contoh komunikasi eksternal lainnya yaitu bakti sosial. Lalu ada juga pameran. Nah, pameran ini gunanya juga untuk membangun organisasi, komunikasi, serta bisa mempromosikan, mengenalkan produk dari perusahaan untuk bisa dikenal oleh khalayak lain, khalayak yang banyak, sehingga produk-produk kita ini bisa dikenali oleh semua orang. Lalu ada alasan yang menguntungkan. Lembaga atau perusahaan ini harus bisa memilih jenis media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal. Yang pertama, ada untuk membentuk persepsi dan opini positif, opini publik.
yaitu jika kita sudah siap mengelolanya, semakin baik kita mendesainnya, semakin hebat komunikasi yang kita lakukan, maka yang akan terbentuk adalah persepsi positif publik, persepsi positif khalayak, investor, klien, konsumen, masyarakat pada umumnya terhadap lembaga atau perusahaan tadi. Jika mereka sudah bisa memilih jenis ini, tentunya ia akan bisa mengangkat derajat perusahaannya sendiri, bisa membuat nama baik perusahaannya dan citra perusahaannya. Lalu yang kedua ada untuk mendapatkan pelanggan baru. Pelanggan yang selama ini tidak terdetek, tidak tercapai, tetapi dengan menggunakan komunikasi eksternal yang baik, ia bisa memilih jenis media yang tepat untuk melakukan komunikasi tadi, maka ia bisa untuk menjangkau pelanggan-pelanggan baru. Baik semuanya. Itu tadi mengenai komunikasi eksternal di dalam organisasi. Materi-materi yang saya sampaikan tadi, semoga kita bisa memahaminya dengan baik ya. Bisa kita pahami, bisa kita terapkan juga dalam kehidupan atau ketika kita berorganisasi. Semoga semua materi yang saya sampaikan ini bisa kita tangkap, bisa kita pahami secara bersama-sama. Baik semuanya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.